Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, adik-adik yang baik yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Bersyukur pula kita diberi nikmat yang terindah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat berkeluarga. Berkeluarga kecil di rumah, keluarga besar jamaah Masjid Al-Ihsan, yang lebih besar lagi keluarga besar negara Republik Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi juga nikmat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, yaitu nikmat bisa hadir, diringankan Allah untuk bisa datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka untuk sholat jamaah isya, sholat tarawih, sholat witir, diselingi dengan kultum sekaligus iktikaf. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, adik-adik semuanya, saya termasuk yang ikut berbahagia di masjid ini karena masih ada suara anak-anak. Bapak Ibu harus prihatin kalau ada masjid tidak ada suara anak-anak, karena anak-anak itulah yang akan melanjutkan kita. Maka harus dibiasakan anak-anak dibawa ke masjid. Ribut sedikit tidak apa-apa, asal dikasih tahu, dibimbing, insya Allah nanti bagus. Tapi kalau sudah sepuh-sepuh semua, apalagi 70, 60, ya sebentar lagi yang mau ganti siapa? Seperti itu. Oleh karena itu saya senang di masjid ini masih banyak anak-anak, ada suara anak-anak yang menghiasi masjid ini. Sementara terdengar di masjid lain tidak ada satupun anak-anak. Anak SMP saja tidak ada, apalagi anak SD seperti itu, TK, ya. Saya senang sekali. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana mengaplikasikan takwa, nilai takwa dalam keluarga kita sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa tujuan ibadah, ya, termasuk ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar takwa kita semakin baik, semakin meningkat. Kalau takwa itu diterapkan di dalam keluarga, maka dijamin pasti keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, tentrem lahir batin. Mengapa? Jika ada suami yang bertakwa, pasti tidak akan membohongi istrinya. Jika ada istri yang bertakwa, pasti tidak akan melecehkan suaminya. Jika ada orang tua yang bertakwa, pasti dia akan mendidik, membimbing anak-anaknya dengan baik. Jika ada anak-anak bertakwa, pasti dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yakin nomor betul? Pasti yakin. Persoalannya adalah bagaimana mengaplikasikan, menerapkan takwa itu dalam keluarga kita sehingga mendukung menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk itu aplikasinya sudah disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Bapak Ibu nanti bisa baca
surat Al-Imran 134 penerapannya, akan tetapi dibacanya dari 133 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, kekeliruan, dosa yang kita lakukan. Wasari'u, cepat-cepatlah kata Allah. Jangan nanti dulu kalau saya sudah umur begini saya mau tobat, nggak usah sekarang kata Allah, cepet gitu, nggak usah nunggu nanti. Kemudian bersegeralah juga menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takwa itu seperti apa? Ayat berikutnya menafsirkan 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, 1, wal kadhiminal ghaidha, 2, wal 'afina 'anil nas, 3, wallahu yuhibbul muhsinin, 4. Nah, 4 inilah aplikasi dari takwa yang mesti kita terapkan di dalam keluarga kita. Kalau keluarga kita ingin menjadi keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah di dalam suasana lapang atau sempit. Pada saat duitnya banyak maupun pada saat duitnya sedikit, dia tetap berinfak. Nah, saya menerjemahkannya ya berdasarkan bacaan-bacaan yang saya lakukan. Ini adalah satu, memberi kapan saja, jangan minta. Kalau ingin menerapkan takwa dalam keluarga, maka memberi, jangan minta. Berusahalah untuk memberi, jangan minta. Misalnya begini, suami jangan minta dihormati istri, tapi berikan penghormatan suami kepada istri. Istri jangan minta dicintai, disayangi suami, tapi berikan cinta kasih istri kepada suami. Orang tua jangan minta dihormati anak-anak, tapi berikan penghormatan kepada anak-anak. Sampai nanti ke tetangga, jangan minta dihormati tetangga, tapi berikan penghormatan kepada tetangga. Oh, ini kalau satu saja ini, memberi jangan minta, diterapkan dalam keluarga kita, beres. Satu ini saja. Suami belum minta tolong, istri sudah membantu. Istri belum minta dibelikan apa-apa, suami sudah nanya, mau beli ini Pak Bu, insya Allah. Istri belum minta tolong, suami sudah menolong. Anak-anak belum minta, orang tuanya sudah tahu. Gimana kalau kamu kesini, ini gambarannya begini. Masya Allah, luar biasa. Memberi, jangan minta. Bapak Ibu kalau diberi suka nama betul, senang nama betul, pasti senang. Tapi kalau dimintai, mesti nggak senang. Tapi kalau diberi mesti senang. Walaupun pemberian itu sedikit. Masya Allah ya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, orang yang suka memberi itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kalau pemberiannya tidak diapresiasi, pemberiannya tidak dihargai, nah itu biasanya apa? Marah. Kalau sudah memberi kemudian pemberiannya tidak dihargai, maka kelemahannya marah. Maka ayat berikutnya menjadi solusi. Apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaidha, maka tahan marah. Kalau pemberianmu tidak dihargai, tahan marah, jangan marah.
Insya Allah, ini ayat Al-Quran indah sekali. Orang yang normal itu orang yang bisa marah. Kalau ada orang kok tidak bisa marah, itu abnormal, tidak normal. Marah-marah terus menurut Islam jelek. Orang yang baik adalah orang yang bisa marah, tapi pada saat mau marah ditahan. Itulah orang baik. Insyaallah. Wal kadhiminal ghaidh. Nah, Bapak Ibu, kalau mau marah ditahan, mau marah lagi ditahan, mau marah lagi ditahan. Sampai kapan? Lama-lama bisa jeblok, kata orang Pekalongan. Kalau mau marah ditahan, mau marah ditahan, mau marah ditahan. Kalau sudah penuh, wah bisa meletus ini. Oleh karena itu, ayat berikutnya mengatasi. Apa ayat berikutnya yang ketiga? Wal afina anin nas. Maafkan kesalahan orang lain. Maafkan. Udah nggak usah masukkan hati. Kalau sudah masuk ke hati dihapus, dimaafkan. Maafkan itu bahasa Al-Qur'annya al-afu. Al-afu itu menghapus. Jadi kesalahan-kesalahan, kejengkelan-kejengkelan kita yang sudah di hati terhadap orang lain itu dihapus. Itu namanya dimaafkan. Al-afu. Wal afina anin nas. Kenapa dimaafkan? Ya buat apa? Sekarang yang salah istri, suami yang memaafkan. Bisa jadi besok yang salah suami, istri yang memaafkan. Hari ini yang salah orang tua, anak-anak memaafkan. Bisa jadi besok anak-anak yang salah, orang tua yang memaafkan. Belum lama ini saya mendapat kabar kurang enak terhadap ada kawan. Anaknya itu suatu ketika sering muncul bilang begini, "Pak, kalau dulu Bapak mampu menguliahkan saya, bayari saya kuliah, mungkin hidup saya tidak seperti ini." Protes sama orang tuanya, menyalahkan orang tuanya. Jadi anak ini pinter, SMA-nya, kemudian ikut Sipenmaru, tes perguruan tinggi itu, diterima di Undip, universitas favorit di Jawa Tengah. Tapi orang tuanya tidak bisa bayar. Akhirnya tidak jadi kuliah. Itu terkadang sekarang sudah punya anak orangnya, tapi terkadang muncul kata-katanya begini, "Pak, kalau dulu Bapak bisa nguliahkan saya, mungkin hidup saya tidak seperti sekarang ini." Nah, itu namanya belum memaafkan. Itu yang salah orang tua, bisa jadi orang tua yang salah. Tapi kalau kita tidak memaafkan, maka di hati ini akan ganjel terus, ada terus gitu. Maka maafkan kesalahan orang lain, maafkan kesalahan orang lain. Namanya maaf, ya memang ada, masih ada terus, tidak bisa hilang. Ya, panjenengan sudah memaafkan, tapi kok masih ada di hati, Pak? Ya benar, masih ada, nggak bisa hilang. Karena menghapus, Bapak Ibu nulis di kertas, kemudian salah, dihapus, ada bekasnya enggak? Ada. Bapak Ibu nulis di tip X, ya ada bekas tip X-nya. Pasti masih ada bekasnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tidak ada bekasnya, menurut Al-Quran namanya as-soffu. As-soffu itu sohifah. Diganti lembaran lama dengan lembaran yang baru, sehingga putih bersih, tidak ada bekasnya apa-apa. Karena lembaran yang lama dibuang, diganti dengan lembaran yang baru. Tapi itu tidak mudah. Mengganti lembaran seperti itu tidak mudah. Sudah hari ini yang sudah lalu-lalu kita buang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Kita mulai dari nol gitu. Kalau bisa begitu bagus. Namanya as-soffu. Tapi seringkali sangat sulit. Memaafkan saja sulit, apalagi mengganti lembaran lama dengan lembaran yang baru. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang keempat, yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Ya. Artinya apa? Bapak Ibu kalau ingin keluarganya bagus, jangan hanya memberi saja,
Jangan hanya tidak marah, menahan marah saja, jangan hanya memaafkan saja, tapi selalulah ingin berbuat yang terbaik untuk keluarga. Jangan pernah berniat untuk berbuat jelek untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak. Jangan pernah, tapi berbuat baik. Niatkan berbuat baik, walaupun mungkin tidak kesampaian. Niatkan baik, karena Allah cinta. Kalau sudah seperti itu, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terkadang ada kabar jelek dari seseorang terhadap keluarga kita, misalnya digosipkan, Pak, tadi istri Bapak boncengan sama laki-laki, itu kan berita buruk. Tapi walaupun berita buruk, tetap kita harus niat yang baik, cross check dulu, dicek dulu benar tidak berita itu. Seandainya benar juga harus tetap niat baik untuk diperbaiki, karena namanya manusia pasti suatu ketika hilaf. Nah, kalau sudah hilaf sekali dikasih tahu diulang lagi, ya sudah lain perkara. Tapi kalau baru sekali kemudian ternyata betul berita itu dan itu kehilafan salah seorang di antara kita, maka kita maafkan. Itu yang terbaik, karena kalau tidak, di belakangnya ada hal-hal yang luar biasa. Ada anak yang putus asa, nggak mau ngapa-ngapain karena bapak ibunya cerai. Naudzubillah min dzalik. Anaknya putus asa, tadinya kuliah nggak mau kuliah, nggak mau ngapa-ngapain, mau kerja nggak mau, maunya di rumah saja, karena melihat kondisi keluarganya yang berantakan. Oleh karena itu kita harus berpikir 1000 kali untuk melakukan sesuatu ke depan. Tapi yang jelas Al-Quran menuntunkan kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Hendaklah selalu kita berniat untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, lakukan yang terbaik untuk istri kita, lakukan yang terbaik untuk suami kita, lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita, lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Maka insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi orang-orang yang semakin bertakwa dan bisa mengaplikasikan takwa itu dalam keluarga kita masing-masing, sehingga keluarga kita semakin sakinah, semakin mawaddah, dan penuh dengan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.